manajemen tugas di sekolah. Untuk langsung pertanyaannya saja Ibu. Iya, kalau tidak saya jawab. Untuk yang pertama, apa saja ya pikir program-program atau kegiatan yang terlaksana dengan baik di sekolah ini? Jadi sejak kita merumuskan kurikulum, kan kita juga melibatkan komite sekolah maupun bahkan anak-anak kita libatkan untuk mengikuti program program kegiatan yang dalam 1 tahun kita laksanakan itu baik intra maupun ekstra kurikuler. Dan itu ya menurut saya semua yang sudah diprogramkan itu tidak dapat, termasuk yang sebenarnya dulu sebelum pandemi itu bisa dilaksanakan, karena pandemi lalu tidak diprogramkan, ya itu tidak. Jadi kegiatan ekstra itu misalnya ya kegiatan ekstra itu yang bisa dilaksanakan kan sekarang ini hanya kegiatan kepramukaan, karena itu include ya waktu pelaksanaan juga habis sama dengan pelajaran. Lalu ekstrakurikuler satu-satunya yang bisa jalan itu hanya karate. Dengan saya istilahnya selalu warnai satu antuah gitu, itu supaya wajahnya geraknya juga akan dipertahankan baik di aula maupun di lapangan. Sedangkan kegiatan ekstra yang lain tidak bisa dilakukan. Tapi kegiatan-kegiatan kerohanian yang bisa dilaksanakan ya ada, seperti kegiatan bisa konsensus, tapi belum dilaksanakan walaupun cara yang melaksanakan aktivitas ini yang itu adalah guru karyawan, lalu anak-anak lewat Zoom. Lalu lomba dalam rangka 17-an itu juga yang biasanya kalau tatap muka bisa dilaksanakan di sekolah, yang tidak bisa dilaksanakan di sekolah waktu itu ya belum lain. Ya, anak-anak ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada yang bikin puisi, itu juga dilaksanakan. Anak membuat videonya lalu memberikan di kelas. Kemarin juga yang terakhir ini kan Kartini ya, Kartini itu juga kita laksanakan. Nah, itu juga ada yang menyanyikan lagu Ibu Kartini, ada yang bikin puisi dan membaca puisi lalu menggunakan lagu itu dilombakan. Jadi ya nanti ya kita ya biasanya 1-2 lalu per kelas. Lalu kegiatan bulan-bulan Oktober itu kan bulan Tujuh, lalu anak-anak juga supaya bisa berdoa dari tinggi itu yang kelas 4 itu. Kalau yang kelas 1 itu ya kalau tidak dibayangkan itu tidak dikirimkan ya dulu. Lalu kemarin menjelang Paskah kan ada pekan namanya apa? Pekan ya, bulan. Prapaskah, APB itu juga. Kalau waktu masuk kan kota APB itu disediakan di kelas, lalu anak-anak uang sakunya sebagian disediakan di APB. Tapi ketika kemarin banyak daring, lalu anak-anak diusahakan membuat sendiri kota APB di rumah, lalu sendiri sesuai dengan uang saku yang belumnya disediakan sebagian. Lalu kemarin tanggal 2 hari sebelum itu Paskah, jadi tanggal 15 itu kan hari Bapak Ibu ya, Rabunya kita kumpulkan.
Tapi juga ada yang mengundurkan hari sebelumnya. Nanti kalau misalnya masih lupa akan diberikan itu. Nah ini pertanyaan ini. Ya kalau di muslim itu ya infak seperti ya seperti anak-anak pas puasa kotak apa dia aksi nah untuk apa setelah kita kumpulkan kemarin ya nanti sebagian juga kita berikan sembako kita serahkan RT Pak RT mau berpikir pada siapa yang merasa perlu bagi yang masih ada di sini. Lalu sebagian juga kita gunakan untuk ini membantu anak-anak yang kesulitan bayar SKS. Jadi fungsinya ya kontribusi sosial. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, Buker, bagaimana cara sekolah itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa, termasuk kayak sarana prasarananya bagaimana? Ya sejauh yang saya ingat ya, jadi guru datang itu pertama kali membuat suasana senang dulu. Jadi menjalin komunikasi senang dulu. Jangan langsung dibebani dengan materi. Ya mungkin dengan siapa salam lalu jadi kita tidak menyenangkan anak-anak dari segi komunikasi. Lalu mungkin di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar yang sedikit ya itu kalau bisa membuat meeting apa ya bisa membuat rasa dekat nyanyi beli gerakan apa gitu dan itu juga apa dulu kita kan sudah gerakan setelah menangkan PSN di mereka tahu bagaimana membuat rasa tidak bisa. Lalu ya kita membuat lingkungan kita seperti yang ya jauh ini harus sekian ini mampunya karena di lingkungan kita itu kan kita usahakan juga bahannya ya hijau itu supaya kita pada mata kan kalau kosong semua itu kan rasanya panas gitu ya maka kita akan tambahkan dan banyak tanaman lalu sahabat lain dari mahasiswa sendiri melihat nanti tidak konvensional kalau hanya cat warna satu warna tapi kita buat kan supaya anak tidak besar di samping itu kan saya yang merangsang anak untuk literasi artinya ke sana kebetulan waktu itu belum terpikir kalau ternyata sekarang literasi itu digunakan. Nah, ternyata kita sudah bikin sendiri. Ternyata itu apa kita sebenarnya waktu itu hanya berpikir untuk variasi supaya anak tidak kesulitan, tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk ya kan bisa dibawa keluar punya imajinasi kalau seperti ini kira-kira anak bisa bercerita apa. Nah, ya kan di tembok-tembok yang macam-macam jumlahnya itu. Untuk selanjutnya juga bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan mutu atau kualitas. Ya kalau itu mungkin hampir sama dengan waktu kita belajar meningkatkan kompetensi itu ya. Ya. Yang selama ini kita laksanakan selain guru-guru itu dilibatkan secara aktif dalam aktif kecamatan. Kita ikutkan dalam pelatihan
yang tidak diselenggarakan oleh Pak Kaki, tapi mungkin diselenggarakan oleh secara kedinasan oleh Kemendikbud, misalnya antara itu tingkat nasional, tingkat punya link, lembaga penjamin pendidikan LPMP, link yang misalnya kayak pelatihan apa, pendidikan apa, saya turut ikut. Kalau ada yang MPK tidak boleh terus Semarang saya ikutkan. Bahkan kalau ada yang dari apa lembaga perasaan tentu ya yang sekiranya tidak ikut, itu saya selalu share. Ya belum tentu bisa ikut karena waktunya kadang-kadang ditabrakkan dengan juga ada yang bisa ikut. Karena ada juga yang belum itu menjalankan militer, itu tidak ada jalur tidak kita nggak kita tapi independen gitu kan. Ternyata sudah dari sana sudah memperoleh ilmu ya. Bahkan kalau itu tidak sertifikat juga. Ya tentu saja untuk yayasan itu berbeda ya. Kalau negeri itu sertifikat sekian jam itu sudah poin untuk komitmen menangkan ini PAK. Tidak biasa kan maaf, selama ini tidak ada seperti itu. Ada ini saja. Lalu ya untuk peningkatan ya selalu kita evaluasi ya. Yang bisa sambil mengatakan selama ini ya sebelum dan lalu kita menanggapi juga masukan dari orang tua. Terakhir ada masukan dari orang tua bahwa sapa salamnya anak-anak itu dirasa kurang. Nah, itu sebenarnya bukan masalah kurangnya, tapi karena pembagian tugasnya sekarang. Ketika di PTM itu kan yang jaga di depan itu kan otomatis sekarang terbatas karena begitu ada anak yang masuk di kelas, kan guru juga harus mengawasi di kelas yang sampai anak itu berkerumun. Kan yang di sana kurang. Nah, orang tua itu mungkin melihat yang di sana kurang. Lalu kalau jam-jam tertentu pergantian jam itu kan juga yang di sana kan terbatas, tidak bisa kan masih harus ada yang jaga di kelas, ada yang ngawasi di sana. Jadi tidak bisa lalu semuanya itu kelihatan lebih banyak, dan lalu yang kelasnya itu yang dilihat orang tua, tapi telah tidak melakukan maka saya juga berusaha karena saya tidak masuk kelas, saya berusaha kalau saya tidak ada kegiatan luar, saya menyempatkan diri untuk menerima anak itu, baru mungkin saya sendiri, baru saya atau mungkin mana yang pertama itu saya setelah saya masuk, saya menjadi lansia saya itu salah masukan dari orang tua. Jadi ini kan sebenarnya misalkan kemampuan sosial emosional relasi ya komunikasi karena tidak harus berpikir tidak cukup ada di kayak profesionalitas penghasilan tapi orang tua murid bahkan kami selalu menekankan pada kelas apapun masukan dari orang tua murid kemarin kan setelah kelas 6 komunikasi dengan orang murid supaya minta kita sekarang ini persiapan untuk menghadapi ketika waktunya mengajar mereka kalau masuk full 100%. Silakan Bu komunikasi dengan murid
orang tua murid ternyata semua mengendaki, ya sudah masuk sana. Nah, ketika kelasnya masuk semua full, kelas 5 dan 4 Mary ini kelasnya kok bisa kelas 4 silahkan di wali kelas untuk ternyata orang murid semuanya udah sekarang kita bayarkan kelas 4, 5, 6 tapi untuk kelas 1 sampai kelas 3 maaf untuk semua pakai dulu kita ya sekarang ya kelas ini kelas yang memang perlu maka saya ngomongkan baru 2020 yang nah ketika kami komunikasi kemarin pas pengawas tentang atau layout dan itu ternyata apa yang kami tempuh itu juga tidak disalahkan yang penting monggo lalu komunikasi dengan orang tua murid jika apa-apa lalu ada positifnya ya macam bersama karena misalnya ada sesuatu yang negatif ya sama di dalam hal pelaksanaan program ini selalu harus komunikasi dengan murid sampai kita membuat keputusan sendiri ternyata murid kurang boleh dibilang saya itu lebih ingin apa istilahnya mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif karena yang bukan guru, karena yang bukan wali kelas juga bersama yang apa yang melaksanakan program dulu tapi sekarang anak itu kan ya anaknya orang tua murid, anaknya guru sehingga harus apa yang dilaksanakan itu kan bersama antara sekolah dan orang tua. Menjawab pertanyaan deh. Jauh sekali bergerak. Ya. Mengenai pelatihan guru, itu semua guru wajib mengikuti pelatihan atau hanya beberapa yang dipilih dari kalau yang kakak pribadi wajib, itu wajib karena sudah seperti ya tapi kelas 6 ya kelas 6 satu yang kakak itu kalau itu lalu kalau yang kaitannya dengan yang lain ya sesuai dengan saya kalau kaitannya itu nanti yang membantu itu loh saya yang mewajibkan syukur semua guru bisa ikut tapi yang tidak ya ada teman-teman yang tidak itu dari batas seperti untuk mengikuti program ini kan kaitannya dulu kajian dan terutama banyak dari sebelumnya program organisasi program ternyata itu kan program melakukan tujuan kaitan tapi tidak berarti yang lain tidak ikut lalu waktu itu ketika ada program karena peningkatan literasi numeratif itu kan bukan hanya kurikulum tertentu dulu semua itu tapi karena waktu itu yang minimal itu kepala sekolah melibatkan dua saya pilih saya ikut lalu saya libatkan 2 orang satu bulan 3 sesi kurikulum mewakili kelas tinggi lalu mewakili kelas rendah waktu itu diselenggarakan oleh LPMP maka yang saya dan wajib beberapa orang ya beruntung saya itu melibatkan di kelas setelah saya itu ternyata hanya dulu mencari guru yang slow yang dilibatkan setelah itu ada yang dua ada yang guru musik ada yang guru keterampilan kesenian ternyata setelah ada tugas-tugas itu kaitannya dengan mata pelajaran
Nah, mereka kelenger, nggak bisa katanya. Loh, ini kan katanya ternyata itu. Lalu bukan-bukannya kayak apa bahasa Indonesia. Waduh, begitu ada tugas dilemparkan. Nah, lalu guru yang merasa, saya tidak mengikuti awalnya, saya nggak tahu. Sementara guru agama juga nggak tahu kan, kaitannya dengan pelajaran. Repot seperti itu. Maka kemarin ya kebetulan saja yang bisa saya ambil kelas bahasa tinggi bahasa rendah. Jadi kok antisipasinya pas ternyata itu. Lalu kemarin ketika ada peringatan kompetensi itu kaitannya dengan pengelolaan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kan kebetulan di sini sudah dihidup kegiatan, maka saya lakukan yang pokok adalah bagus untuk penanggung jawab kegiatan. Ternyata guru yang lain juga ada yang ikut gitu. Nah, jadi memang yang pokok itu guru yang lain yang bisa ikut ya akan bisa kalau ada waktu, dan kalau bisa ikut ya berarti yang ikut itu menularkan ya, pas bulanan bisa, kadang-kadang tidak. Kalau menurut saya tidak harus berapa bulanan, bisa bulanan itu dalam minggu ini pun mungkin saya juga mengadakan weekend khusus nanti kayaknya itu bukan yang harus dilaksanakan bukan kayak ini. Beberapa bulanan nanti misalnya harus Mei, padahal Mei nanti tentu jam libur Idul Fitri ya. Jadi begitu ya, sudah berbagi ya, yang itu ada semua yang mana yang menurut kepentingan yang tadi. Untuk selanjutnya, kemudian bagaimana kerjasama antara pihak sekolah dengan komite sekolah? Ya, sejauh ini menurut saya kami kerja namanya sangat baik ya, karena apa-apa selalu kita komunikasikan dengan komite sekolah. Bukan hanya pada saat penyusunan kurikulum itu, tapi juga pada saat ada hal baru yang ternyata harus ditanggapi bersama-sama. Nah, seperti pemberlakuan PTM atau PTMT dan seterusnya itu kan berubah terus dari dinas itu. Maka ya selalu kita komunikasikan dengan komite. Dan komite ya alhamdulillah selama ini bisa selalu baik, sangat baik menurut saya komunikasinya. Bahkan kalau ada masalah ya bisa mengcover karena bisa mengcover jawabannya juga sama dengan yang kita. Kadang-kadang kan pengakuan dari luar itu kan kadang-kadang hanya untuk ngetes antara jawaban sekolah dan komite kok tidak sama. Itu kan nanti berarti ini nggak terjalin kerjasama yang baik antara komite dan sekolah. Tapi kalau di sini kok ya kita aja ada waktu sampai saat ini itu tidak bisa sama. Artinya kalau ada panah dari dinas atau di LSM tertentu, ini antara jawaban komite dengan sekolah sama. Kita sudah paling tahu. Untuk melanjuti pertanyaan yang itu, bagaimana cara membangun biar semakin dekat gitu antara komite dengan sekolah gitu. Dan juga dengan masyarakat yang lainnya, masyarakat sekitar, biar semakin waktu tidak ada pandemi kita kan sering ada rapat kan kita itu setahun 2 kali. Tapi di samping dengan rapat yang touring itu, tapi setiap kali ada
info-info yang baru dari dinas atau kegiatan yang kita komunikasikan lewat media komunikasi yang kita punya. Lalu mereka juga saling komunikasi antara individu sendiri menanggapi info yang kita sampaikan itu. Jadi artinya ya ini seperti rapat, tapi rapatnya rapat lain. Rapat daring saja gitu. Ya itu dengan cara demikian tuh menurut saya itu sudah cukup untuk meningkatkan kita saling tahu. Jadi tidak harus datang kumpul tapi bisa lewat media satunya. Situasinya seperti ini kan akhirnya juga akan tahu kalau tidak mau menerima komunikasi lewat media komunikasi langsung. Ya memang kalau harus ada yang didiskusikan kadang-kadang lama sekali itu keputusan. Ini juga ada itu yang harus komunikasi ketemu ya. Wali murid kelas 6 itu nanti tetap kami simpulkan mengakhiri ini harus tatap muka nah harus ada sesuatu tingkat dan mereka juga ada 2.000 bagaimana supaya bisa ketemu bisa ngomong secara langsung. Sekarang ini juga boleh dibilang dengan sudah melaksanakan vaksin kedua bahkan booster itu jadi kita sudah melakukan aman ya. Baik Bruder, untuk pertanyaan selanjutnya dari teman kami yang gini. Siapa ini ya? Opa. Selamat pagi, Bruder. Ya, selamat pagi. Ini di mana ini? Saya Putri Sofa, Bruder, lagi ada di Kalimantan. Belum bisa di Kalimantan. Jogja. Iya, Bruder. Oh. Ya. Jadi maaf belum bisa ke sekolah, Bruder. Oh iya. Nanti terhalang perjalanan. Ya, Bruder. Bagaimana kabarnya, Bruder? Ya. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kita sehat. Ya. Maaf ya, Bruder, tidak ke sekolah. Ya. Baik, Bruder, langsung saja saya tanya ya, Bruder ya. Boleh, saya bisa jawab. Adakah kegiatan yang pihak sekolah buat untuk memperkuat hubungan antar sesama guru atau staf sekolah bersama dengan Bruder selaku kepala sekolah guna menciptakan hubungan keluarga di sekolah, guna menciptakan kerukunan di sekolah, seperti itu, Bruder? Maksudnya kegiatan yang terprogram di sekolah atau bagaimana ini? Kegiatan yang dari sekolah buat untuk menciptakan kerukunan antar guru dan staf sekolah, seperti itu, Bruder. Ya, kalau yang saya alami ya, saya berusaha di sini itu selalu bisa bertemu dalam satu ruangan. Ini kan otomatis juga meningkatkan keakraban. Lalu kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya per kelas pun itu dikomunikasikan dengan guru yang lain. Jadi misalnya ada program kelas, kalau ada mau ada kewirausahaan, lalu anak-anak bikin semacam pasar kecil gitu, itu juga kita komunikasikan juga dengan teman-teman yang lain supaya guru lain juga bisa mengapresiasi, membeli, juga murid-murid yang lain juga bisa membeli. Ini kan meningkatkan keakraban. Lalu ya yang
bersifat kerohanian. Kita juga ada doa bersama. Kalau misalnya bulan Mei, bulan Oktober kita ada rosario bersama. Lalu yang sifatnya bulanan itu malah tingkatnya bukan hanya lingkup unit SD, tapi juga TK dan SMP. Itu ada misa Jumat pertama. Kita pernah juga merencanakan tapi belum terlaksana karena ada kendala ini ya. Inginnya itu rekreasi, outing bersama gitu ya. Tapi ya kita bukan akan khawatiran tentang pandemi ini masih menghantui ya. Ya itu baru terlaksana ya dua tahun yang lalu. Kegiatan bersama di Kulon Progo di Itulang Desa. Waduh, anak-anak ternyata senang sekali, terutama guru-gurunya bisa wah, ya, bareng-bareng gitu, sama senang. Lalu juga ziarah bareng waktu itu ke Indonesia. Lalu kegiatan kita berkebun bareng itu juga meningkatkan kerjasama. Gotong royong yang kita laksanakan pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu kita sudah merencanakan untuk kegiatan gotong royong bareng dalam rangka juga ngopeni lingkungan kita ini supaya tetap terjaga kebersihannya, kehijauannya, keasriannya, kesegarannya kita kerjakan bareng. Mumpung anak-anak juga bisa di PJJ, kalau anak masuk semua ya malah bisa juga melibatkan anak. Jadi itu di samping ada manfaat untuk sekolah, tapi juga bisa meningkatkan kerukunan kerjasama antar sekolah. Yang harapkan ya itu bisa dipertahankan supaya bisa ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang ya. Ya kalau perlu ada makan bersama ya. Ya biasanya kalau habis kegiatan kerja bakti kita juga makan bersama. Nah ikutlah ya. Ya. Nah, rapat bulanan itu juga nanti kita juga mengakhirinya dengan santap bersama. Kalau santap bersama ya tidak harus mewah ya, mungkin hanya bakso, mungkin hanya peluban, itu kan sudah dengan merasakan menu makanan yang sama kan itu juga istilahnya sudah meningkatkan keakraban ya. Juga kalau bawa makanan sendiri-sendiri ya mungkin saya bawanya telo, tapi yang lain ada bawanya spaghetti ya, saling iri. Tapi ya kalau makan bersama kan kita pesankan, pesannya juga tidak harus keluar, bisa pesan kepada teman kita yang ada di belakang sana, istrinya Pak Tri, istrinya penjaga sendiri kan. Makanya sederhana saja. Nanti kalau kita kompak gitu kan, apalagi mudanya kan kalau tidak bisa pasti kan lapar. Kan jadi yang sederhana aja yang lewat. Bukankah Tuhan sendiri ketika mau meningkatkan keakraban dengan para muridnya kan mudanya kan makan bersama. Ya itu kalau dalam tatarannya berikutnya untuk orang Katolik orang Kristen kan maka ternyata modal makan bersama itu suatu yang bukan hanya sekedar urusan fisik, tapi ternyata ada emosional, sosial, bahkan spiritualnya bisa dipilih dari sana. Menjawab pertanyaan Anda ini ya? Menjawab kok, Bruder. Ya, semoga rekreasinya bisa terlaksana ya, Bruder ya. Ya, tunggu sponsor. Baik, Bruder. Tunggu sponsornya juga ada, bisa disponsori. Dulu waktu kami ke mana itu untuk ziarah ke Indonesia itu kami juga bisa mendekati pemilik bis putra remaja itu ternyata juga tidak sewa, ya turut ngopeni sopirnya saja. Bahkan sular pun mau saya sumbang nggak mau. Jadi ya sudah kayaknya kan.
ngopeni sebanyak aja, makan, sama rokok. Nah, itu kalau sewa ternyata ya walaupun itu di sehari paling 2,5 juta tapi ya alhamdulillah dengan relasi yang baik dengan bosnya, bos putra remaja itu bisa dilakukan. Bahkan kami pakai lagi pada waktu ulang tahun Bukit Karitas ke 92 Mas Soko, kami pakai lagi juga disumbang disumbang saja, tidak sewa, bahkan mengisi suratnya saja nggak boleh. Ya sudah, terima kasih. Kemurahan Tuhan lewat tangan-tangan murah baik. Baik, Bruder, sudah Masih ada lagi? cukup menjawab sekali. Ya, Satu lagi, terima kasih. Bruder. Ya, selamat pagi. Saya ingin bertanya, Sehat-sehat. bagaimana upaya sekolah menumbuhkan budaya yang baik atau kultur yang baik di sekolah, Bruder? Budaya yang baik. Ya. Ya, karena di sini itu apa ya, budayanya itu dijiwai juga oleh spiritualitas berkaritas, yaitu budaya cinta kasih. Maka kami mulai dari awalnya saja ketika kami berdoa kan kita buka dengan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, lalu jawabannya adalah marilah kita itu saling mengasihi. Nah, itu mudah sekali kata-kata itu diucapkan. Tapi bagaimana pelaksanaannya saling mengasihi? Nah, saling mengasihi itu kan mulai dari ketika kita menerima dengan ramah. Menerima dengan ramah. Kalau kita melihat kesalahan, ya tidak harus langsung dimarahi dengan ekspresi yang menakutkan, apalagi dengan kekerasan fisik. Tidak boleh. Bukan berarti mentoleransi kesalahan juga, tapi tetap nanti kita prinsip tentang kebenaran juga kita tegakkan, yang salah juga kita tunjukkan, tapi tidak harus dengan ekspresi kemarahan yang akhirnya menyakitkan hati. Seperti itu. Lalu ya supaya juga yang salah juga berani mengakui kesalahannya, yang merasa benar juga tidak harus merasa sombong, tapi juga untuk memberikan maaf dan pengampunan. Bahkan yang baik itu kan walaupun tidak merasa salah, tapi minta maaf itu kan baik. Itu modal-modal budaya yang kita ikuti. Itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Karena harus mental masyarakat sekarang itu kan makin egois, makin sombong. Tapi sebenarnya kita harus bisa untuk saling mengampuni, menerima orang yang padanya, saling memberikan maaf, saling melayani, sesuatu yang luar biasa kalau bisa dilakukan. Tidak sombong, tapi rendah hati, mengakui kesalahan, mengakui kekurangan, nggak berani minta tolong kalau memang tidak bisa. Seperti saya ini terus terang saja kalau kaitannya dengan apa-apa ya, kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang harus menggunakan IT ya, saya sendiri ketinggalan ya, saya rendah hati saya mengakui itu, mas saya tidak tolong ini mengisi ini linknya itu banyak sekali katanya, nah itu saya nggak tahu ya. Saya rendah hati saya mengakui itu, tidak bisa saya tolong teman-teman yang guru-guru ya, yang guru-guru muda ya rata-rata menguasai IT ya, saya rasanya enggak. Jadi semuanya dilaksanakan dengan enak itu. Itu budaya kasih yang kita, karena itu yang kita semangat kasih itu yang kita gelurakan, kita jiwakan dalam pelaksanaan ini. Ya, di samping budaya yang lain kaitannya dengan budaya yang dari Jawa ya, kita ya berusaha untuk ikut nguri-uri melestarikan ya. Maka di sini pun kalau hari Kamis Pahing dengan ketentuan hari ulang tahun keistimewaan Jakarta, juga guru-guru maupun siswa kita minta sesuai dengan aturan, sesuai dengan edaran, sesuai dengan tujuan, supaya berpakaian tradisional Jawa.
Kalau ekskul kita kan ajar juga sebenarnya karawitan. Di sana ada gamelan ya, kamu lihat ya. Hanya pada saat pandemi ini ya semuanya vakum. Ya, kita dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan nanti ajaran baru ini rupa-rupanya semuanya bisa akan kembali PTM. Tapi test case-nya kan kita tahu nanti Idul Fitri ini bagaimana? Idul Fitri ini meledak enggak kasus COVID? Kalau ini ternyata aman-aman saja, maka sudah ada lampu hijau dari Dinas Pendidikan, bahkan itu dari Kementerian bahwa PTM akan kembali 100%. Ya kalau sudah 100% ya nanti insya Allah itu semua kegiatan yang biasanya kita laksanakan seperti daerahnya kembali seperti kumpulan. Kan saya nilai nanti tentu akan ada euforia yang lebih, ya, ada kegembiraan yang lebih besar karena selama ini mungkin banyak yang kerinduan yang masih ditahan ya. Nanti bisa dilaksanakan secara full pada tahun 2020. Bahkan ada yang menginginkan khusus bulan Idul Fitri saja, jangan nunggu tahun ajaran baru. Ya kalau hanya sudah Idul Fitri kan nanti sudah tinggal waktunya tinggal beberapa minggu saja. Masa mau menyelenggarakan ekstra kurikuler hanya dalam Baik, Bruder. Ini budaya daerah ya. Oh, mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Bruder. Iya. Opa udah kan? Masih ada yang tanya lagi? Opa masih enggak? Sudah. Terima kasih, Bruder. Oh, ya. Oke, makasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Bruder. Untuk yang terakhir ini, bagaimana pengelolaan anggaran di sekolah ini? Seperti kayak terkait dengan dana BOS gitu. Ya, kalau dana BOS kita tidak macam-macam ya. Karena sudah ada ketentuannya. Ketentuannya undang-undangnya itu sudah jelas. Jadi kita tidak bisa mau menyeleweng-nyelewengkan dengan main-main dengan BOS. Kan yang menurut dengan saya itu kan ada materi atau materi itu yang selalu membaca aturannya. Jadi sejak kita menyusun RKAS lalu KPPS itu kaitannya dengan BOS ya sudah sesuai dengan apa yang memang dimaksudkan. Rambu-rambu. Kalau memang tidak bisa untuk ini ya bukan ini. Atau kalau memang misalnya bisa untuk ini tapi maksimal sekian persen ya sudah, jangan lebih. Nah, kalau menyeleweng dari itu ya nanti ya kena blacklist ya, nanti malah ya akhirnya ya yang nggak sekolah ya itu kalau nanti bos pokoknya kita tidak bisa main-main lah, kita gunakan semua gue tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kita sudah pada saat mau menerima saja kan sudah bikin MOU, yang ditandatangani. Nah, tadi juga kami menandatangani yang kaitannya dengan pemerintah bos juga. Sama sebenarnya bos leader itu yang dari kita maupun dari kampus. Tapi ya kita peraturannya jelas itu. Tidak kita main-main gitu. Yang mungkin berkaitan dengan anggaran yang lain gitu, misalkan dari anggaran dari apa gitu, mungkin komite sekolah di sini juga menghimpun dana seperti itu. Kalau komite sekolah kalau mereka mencari dana itu ya mereka sendiri yang mengelola. Tapi kalau uang sekolah yang di partisipasi masyarakat dalam arti misalnya dalam mungkin kan ada NPT lalu uang kegiatan atau UPS ya itu kan dikelola yayasan sepenuhnya. Jadi guru tidak pegang
bahkan untuk menerima SPP, untuk menerima uang gedung atau UPS saja, tidak. Semuanya ada di bendahara yayasan itu. Nah, soal bagaimana pengelolaan ya kita tidak tahu. Tidak tahu bagaimana kalau itu dikelola. Tapi ya ada kemungkinan begini kalau yang kaitannya dengan yang saya tahu ya informasi yang saya terima karena itu tidak mengelola sendiri ya kepala sekolah. Ya kalau SPP itu kan nanti operasionalnya terutama adalah untuk gaji ini dan pegawai. Sedangkan yang UPS seperti waktu ada 2 atau 3 P ya itu kan nanti dikumpulkan untuk itu dikelola untuk tambahan atau perbaikan sarpras yang banyak dibutuhkan. Kalau yang kaitannya dengan alat-alat pembelajaran itu kan kemungkinan sudah bisa diteruskan. Tapi kalau kaitannya dengan gedung, kita tahu bahwa sekolah bahasa itu tidak mudah untuk bantuan atau juga sehingga ya harus punya cara sendiri bagaimana mengumpulkan dana dan sendiri saya mau menyelenggarakan atau menambah kelas atau mungkin uang tertentu atau mengadakan sarana pelajaran yang banyak komputer maksudnya ya relokasi lab itu kan bukti harus diboskan tidak sampai ya maka yayasan ya memungkinkan itu. Mungkin itu juga dari sumbangan awal itu yang namanya kalau di selanjutnya namanya UPP atau UPS yang saya tahu seperti itu. Jadi sekolah tidak menangani secara langsung. Ya paling-paling ya karena saya sudah pernah di yayasan tapi saya juga tahu bagaimana memanfaatkan keuangan dari partisipasi masyarakat. Tapi juga yayasan tidak hanya menggantungkan dari sumbangan rakyat murid itu ya, tapi juga kita berusaha untuk menjalin komunikasi dengan yang lain. Itu sudah bersama dengan yang luar ya bisa membantu. Entah bantuannya itu dalam bentuk pinjaman atau hibah. Kalau dalam bentuk pinjaman itu memang alternatif yang setia karena kemudian itu kan ganti-ganti sehingga kalau tidak tahu mekanisme awalnya kan pemerintah maka yang namanya pinjaman itu kita ya itu alternatif terakhir dan jarak kali kalau bisa ya misalnya yang juga dari pihak pribadi ya biasa atau itu ya misalkan ya seperti kita sendiri ya beberapa anak yang tidak bisa memenuhi standar keuangan atau SPP yang bukan yayasan. Saya prinsipnya gini, ya anak-anak jangan sampai tidak sekolah hanya karena kekurangan SPP. Saya berusaha untuk komunikasi secara pribadi, relasi saya dengan orang tertentu yang bisa membantu atau lembaga yang ada atau caranya atau bahkan ada punya kepedulian dengan komunitas saya berapapun yang akan kita terima syukur rutin kalau insidental pun tidak malah penting anak tercover gitu. Mungkin segitu. Yang kemarin itu belum jadi yang struktur. Kita belum di garis-garisnya. Yang mana? Ini sudah jadi kemana? Yang menentukan garis. Oh.
ini ada ini dengan ini dengan ini kan selalu ada kombinasi. Jadi ini kan dari atas ini selalu ini semua lurus. Jadi ini yang dari putus itu bunyi ada ini. Lalu ini seperti ini seperti ini. Ini ada yang putus. Ini juga putus-putus ini putus. Jadi tinggal ditambahin putus-putus di. Ini sedang misalkan ini garis lurus apa yang ini lurus. Semuanya lurus. Lalu ini supaya kelihatan bahwa sekolah itu berada di bawahnya. Jadi ini garisnya ke sini. Nggak usah seperti ini. Udah sampai ke bawah, tapi ini langsung sampai. Jadi ini nanti belok nanti ini. Itu aja. Sudah bagus sih. Yang bawah sini sudah betul. Sudah kalau ini ya. Ya.